Senang rasanya bisa bertemu lagi dengan saudara di doa pagi ini. Menyenangkan Tuhan adalah satu kondisi hidup, satu cara hidup yang hanya bisa kita capai ketika kita menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan kita. Satu hal yang membuat Tuhan senang. Satu hal yang membuat Bapa menjadi senang adalah ketika kita sepenuhnya dimiliki olehnya. Ketika kita tidak mencintai dunia, ketika kita mulai memandang dunia ini hambar, ketika kita tahu hanya Tuhan yang bisa melengkapi kita, dan ketika kita bersedia menyenangkan Dia dengan seluruh hidup kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk kehendak Bapa, disitulah kita bisa melihat wajah Bapa yang tersenyum melihat kita, saudara. Disitulah kita bisa melihat Bapa tersenyum melihat kita. Kalau saya sedang berdoa, seperti tadi kita sedang bersama-sama berdoa, kalau saya melihat ke atas dan saya membayangkan bagaimana wajah Tuhan tersenyum melihat saya, itu adalah suatu hal yang sangat membahagiakan saya. Ketika Tuhan tersenyum melihat kita dan berkata, "Aku pun mengasihimu, nak. Aku pun mengasihimu, hambaku," kata Tuhan. Aduh saudara, itu perkataan yang sangat indah yang harusnya kita dengar selama kita masih bernafas. Yang harusnya selama kita masih hidup, kita sudah mendengar perkataan itu. "Aku pun mengasihimu seperti engkau mengasihi aku." Harga dari menyenangkan Tuhan adalah ketika kita mengganti kesenangan hidup kita dengan satu pribadi, yaitu Tuhan. Dengan satu pribadi, yaitu Tuhan. Dan kita baru tahu, saudara, ternyata kesenangan kita selama ini yang kita cari, kesenangan kita yang selama ini kita harapkan untuk kita dapatkan di dunia ini, ternyata itu semua sia-sia. Karena semua tidak bisa memenuhi hatiku. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita baru tahu hanya Engkau yang melengkapi aku. Hanya Engkau yang menyempurnakan kekosongan hatiku, mengisi hatiku. Dan akhirnya kita bisa berkata apa, saudara? Hanya Engkau duniaku. Hanya Engkau duniaku. Waduh. Saudara yang berkata di sini pun juga orang yang masih berjuang, saudara. Orang yang berkata di hadapan saudara adalah orang yang masih terus mau menyenangkan Tuhan dengan segala keterbatasan yang hari ini masih dimiliki oleh dirinya. Ini di hadapan saudara. Dengan segala keterbatasan yang masih saya miliki. Tapi keterbatasan itu semakin hari atau harusnya semakin kita bisa kikis
Kalau bagi saya secara pribadi, keterbatasan itu harusnya semakin bisa saya kikis. Agar saya semakin tidak terbatas untuk mengasihi Tuhan. Semakin tidak terbatas mengasihi Tuhan. Tidak ada batasan untuk kita mencintai Tuhan. Tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa melarang, dan tidak ada yang bisa apapun yang bisa membatasi kecintaan kita kepada pencipta kita. Tidak ada yang bisa. Jangan batasi dirimu dengan dunia ini. Jangan batasi dirimu dalam mencintai Tuhan dengan segala kesenangan, nafsu kotor, pikiran jahat, pikiran duniawi, materialistis, harapan untuk menikah, untuk punya duit yang lebih. Jangan membatasi cintamu kepada Tuhan dengan hal-hal itu. Jangan membatasi Tuhan, jangan membatasi cintamu kepada Tuhan dengan hal itu. Ketika kita mulai mereduce atau mengurangi atau membuang terus kecintaan kita terhadap dunia. Tadi saya katakan, batas cinta kita kepada Tuhan atau keterbatasan cinta kita kepada Tuhan pun semakin turun. Semakin kita habis meninggalkan dunia, semakin kita mencintai Tuhan. Semakin kita mencintai Tuhan. Dan saudara adalah orang-orang yang bisa mencintai Tuhan. Tadi saya waktu awal-awal berdoa saya mengatakan, dari berbagai macam daerah, berbagai belahan dunia, berbagai perbedaan waktu, termasuk perbedaan latar belakang, karakter, keluarga, dan segala macam. Ternyata tangan Tuhan mengumpulkan kita di sini loh saudara. Ternyata tangan Tuhan mengumpulkan kita di sini. Kalau bukan tangan Tuhan kita gak bisa berkumpul di sini saudara. Kalau bukan tangan Tuhan yang besar dan menarik kita masing-masing, Anda dan saya tidak mungkin bertemu di sini. Gak mungkin bertemu di sini. Kenapa sih kita berkumpul di sini? Karena apa? Karena kita sudah 100% mencintai Tuhan? Belum tentu. Tetapi karena kita memiliki bakat mencintai Tuhan dibanding yang lain. Kalau saudara tahu Lionel Messi, pemain sepak bola dari Argentina, dia itu dari kecil sudah diambil Barcelona, kalau gak salah klubnya. Sudah diambil Barcelona untuk disekolahkan sekolah bola dari dia masih kecil. Ini kalau saya tidak salah ya. Jadi dari kecil dia sudah disekolahkan. Kenapa? Karena sudah terlihat bakatnya. One day Messi akan menjadi seorang pemain bola yang sangat hebat. Pada saat itu dia hebat belum? Ya belum hebat seperti hari inilah, masih jauh. Tapi hari ini Lionel Messi namanya sangat terkenal saudara. Sama seperti kita. Anda ditarik masing-masing dari berbagai belahan dunia, berbagai daerah. Bukan karena saudara sudah sempurna. Tetapi karena saudara memiliki bakat untuk bisa disempurnakan. Untuk bisa mencintai Bapa sepenuhnya. Saudara, yuk mencintai Tuhan yuk. Ayo gila-gilaan. Jangan perhitungan. Ayo saudara ekstrim yuk. Umur berapapun saudara, sudah berumur 40-an, 50-an, atau masih ada yang 20-an, atau mungkin ada yang masih belasan di sini. Cintai Tuhan segila-gilanya. Cintai Tuhan se-ekstrim-ekstrimnya.
Itu pesan Tuhan untuk Anda semua dan untuk saya secara pribadi juga pagi hari ini, saudara. Dari tadi di kolom chat saya membaca banyak yang bertanya, Pak Eras di mana? Ada yang menulis, Pak Eras kemana? Kok nggak izin sama kita? Kayak sekolah ya saudara ya, mesti izin ya. Pak Eras sedang dalam perjalanan keluar daerah karena ada acara yang dari dulu sudah direncanakan dari sebelum COVID, tetapi hari ini baru bisa dilaksanakan. Karena itu jam penerbangannya pagi ini, kalau nggak salah sekitar jam 6. Tetapi besok Pak Eras sudah memimpin doa pagi lagi bersama-sama dengan kita, gitu ya. Saya menggantikan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya kepada Pak Eras. Ini saudara adalah orang-orang yang care dengan Pak Eras. Thank you. Oke saudara, mari kita menutup doa pagi kita yuk. Mari kita menutup doa pagi kita. Engkau mengetuk hati kami pagi hari ini ya Tuhanku. Dan Kau bisikan di telinga kami. Engkau berkata, cintai aku seperti aku mencintaimu. Cintai aku seperti aku mencintaimu. Kebenaran yang indah yang kami dengar pagi hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan ya Allahku. Untuk pertemuan yang sangat amat mahal yang kami rasakan, yang kami alami, yang kami dapati pagi hari ini. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami hari ini ya Bapa. Perlindungan dan penjagaan-Mu menaungi kami. Tuntunan dan proses-Mu juga terus ada bersama dengan kami. Dan kami siap memulai hari ini bersama dengan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.